Senin 14 Februari 2022. Ini masih dalam situasi maupun kondisi maupun euforia Valentine ya, atau hari kasih sayang, walaupun sekarang udah 2 hari setelah itu. Jadi banyak banget orang di negara barat memanfaatkan hari Valentine ini untuk bisa menunjukkan cinta dan kasih sayang mereka kepada pasangan. Namun nih jangan salah, ada beberapa negara di dunia ini yang tidak merayakan Valentine. Bahkan kalau kalian merayakan di negara itu dianggap tabu atau bahkan ilegal. Di mana itu? Nah, ini karena perintah agama dan kekhawatiran tentang budaya barat telah membuat perayaan Valentine ini dibatasi di negara-negara ini. Nah, dilansir dari National Geographic via tribunnews.com, dari larangan hingga penangkapan massal dan bahkan ancaman pernikahan paksa. Aduh, mau dong. Ini diberlakukan di beberapa negara. Yang pertama yakni Arab Saudi. Jadi sebelumnya guys, Arab melarang hari Valentine karena sangat bertentangan dengan gagasan Islam tentang kesopanan. Meskipun beberapa orang masih diam-diam bertukar hadiah dan bunga, mereka harus menghadapi risiko bentrok dengan polisi agama negara itu kalau sampai ketahuan. Namun hal itu nggak lagi terjadi sampai sekitar 5 tahun yang lalu. Perubahan terjadi setelah putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman mencopot Komite Nasional untuk Promosi Kebijakan dan Pencegahan Kejahatan. Departemen itu sebelumnya ditugasi untuk menegakkan norma-norma agama yang ketat, termasuk larangan merayakan hari Valentine. Dan orang-orang yang berani merayakan Valentine sering ditangkap waktu itu, dan begitu juga pemilik toko yang menjual barang-barang di hari Valentine. Yang berbau Valentine pokoknya dilarang banget. Nah, sejak saat itu menurut Al Arabiya English ini, orang Arab Saudi secara terbuka menyambut hari Valentine setelah Muhammad bin Salman mencopot Komite Nasional yang melarang atau menegakkan norma-norma agama yang ketat itu tadi. Itu untuk Arab. Yang kedua ada dari Pakistan. Jadi di tahun 2016 ini Presiden Pakistan waktu itu, Mamnoon Hussain, mendesak warganya untuk menghindari hari Valentine. Ia mengatakan kepada sekelompok siswa perempuan bahwa Valentine ini nggak ada hubungannya dengan budaya negara mereka. Sebuah dekret dikeluarkan untuk menghapus semua jejak hari Valentine dari ruang publik serta melarang barang dagangan, iklan atau promosi yang berbau Valentine di media sosial dan media-media pokoknya. Namun hal itu tidak menyurutkan antusiasme beberapa orang di Pakistan. Terlepas dari campur tangan dan pengawasan polisi, orang-orang menemukan cara untuk mendapatkan bunga dan memberi hadiah untuk kekasih mereka. Meskipun sebagian besar melakukannya secara diam-diam. Masih dilakukan asalkan diam-diam dan tidak ketahuan. Itu masih aman. Di mana-mana juga aman kalau nggak ketahuan ya. Next, ada negara tetangga kita yakni Malaysia. Ternyata Malaysia ini telah melakukan segala cara untuk melarang perayaan Valentine. Pada tahun 2005, Dewan Fatwa Negara yang menafsirkan hukum Islam dan membuat keputusan seputar Islam menyatakan hari Valentine bertentangan dengan Islam karena memiliki unsur Kristen menurut mereka. Kelompok-kelompok Kristen mendesak Dewan untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini. Jadi yang berkeyakinan Kristen nggak terima dong ya kalau dituduh Valentine ini memiliki unsur Kristennya. Kelompok itu mengklaim hanya ada sedikit hubungan antara Valentine modern dan kekristenan. Tapi larangan itu juga tetap berlaku. Otoritas agama kemudian semakin tegas dan mereka memulai penangkapan massal pasangan yang dicurigai merayakan hari Valentine. Dalam satu insiden pernah terjadi di tahun 2011, pihak berwenang di Selangor dan Kuala Lumpur menargetkan pasangan di Hotel Melati dan Taman Umum. Ini laporan dari BBC ya. Otoritas menyebut Valentine identik dengan kegiatan buruk. Buruknya seperti apa? Apakah dalam tanda kutip? Yang keempat ada Iran di sini. Otoritas agama di Iran telah meminta bantuan masyarakat untuk mengamankan mereka yang merayakan hari Valentine yang dianggap bertentangan dengan hukum agama yang ketat. Pemerintah Iran telah lama melarang simbol Valentine, menyebut bahwa Valentine ini adalah bentuk anti budaya. Mungkin yang dimaksud budaya barat itu tadi kan ya. Pemerintah juga mengutuk Valentine sebagai tanda amoralitas dan dekadensi barat. Namun kini hari Valentine menjadi sangat populer sehingga beberapa kelompok garis keras Islam sekarang mendorong untuk merayakan hari libur Iran kuno, yakni namanya ini Sepandar Masgan. Ini sebagai ganti dari perayaan Valentine. Nah,
Perayaan kuno Iran ini jatuh pada 23 Februari dan kerap disebut sebagai Hari Cinta Persia untuk menghormati Spandarmat, dewa Zoroaster yang memiliki istri yang penuh kasih sayang. Ternyata juga ada filosofi di baliknya daripada merayakan Hari Valentine. Budaya Valentine yang bukan budaya Iran, mereka lebih mendorong untuk merayakan budaya mereka sendiri, yakni Spandarmasgan itu sendiri, tapi tetap ada filosofisnya. Next, negara terakhir yakni India. Ternyata di India, nasionalisme Hindu ekstrem telah memprotes adanya Hari Valentine dan mengancam mereka yang merayakannya. Mereka bahkan menyerang pasangan muda dan memotong rambut atau menghitamkan wajah mereka, digunduli di tempat. Siapa berani? Kampanye anti Valentine yang terkenal berfokus pada platform media sosial. Sekitar 518 juta orang India diperkirakan aktif di tahun 2020. Dan di tahun 2015 sebelumnya, sebuah partai politik Hindu sayap kanan mengancam akan memaksa orang-orang yang menunjukkan cinta kepada publik di media sosial. Mereka dipaksa untuk menikah. Yang dipaksa untuk menikah saat itu juga adalah mereka juga yang everyone lah ya, ditemukan merayakan Valentine di depan umum. Jadi kalau ketahuan nih kamu merayakan Valentine atau cinta-cintaan, pacaran di tempat umum pada saat hari Valentine, kamu akan dinikahkan saat itu juga. Aduh, mau dong. Ini mungkin solusi buat kalian yang telat nikah ya. Tapi jangan ditiru karena ini berlaku di India. So, bagaimana hari Valentine kalian kemarin? Pokoknya Valentine bukan budaya kita ya. Budaya kita adalah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya dan merasa cemburu padahal dia bukan siapa-siapa. Aduh, ngenes banget ya. Aku Delta Gonzales, goodbye.